Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngiring lanjutan muzakarah kitab Safinatun Najah yang kemarin samput bahas mengenai rukun-rukun wudu. Di dalam kitab Safinatun Najah tidak dijelaskan mengenai sunnah-sunnah wudu. Akan tetapi di syarahnya seperti kitab Nailur Raja menyebutkan di antara sunnah-sunnah wudu. Maka perlu kita bahas walaupun dalam kitab matan Safinatun Najah tidak dikatakan atau disebutkan sunnah-sunnah wudu karena memang matan Safinatun Najah itu ringkas sehingga yang ditampilkan adalah yang sangat-sangat pokok. Akan tapi perlu kita ulas sedikit mengenai sunnah-sunnah wudu. Mengapa? Karena termasuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu adalah apabila kita mendadakan wudu dengan rukun serta sunnah-sunnahnya. Qala rahimallahu ta'ala sunanul wudu'i amma sunanuhu fakathiratun minha. Amma sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya, fakathiratun, maka banyak. Sunnah wudu itu banyak. Minha, sebagian daripadanya as-siwaku, pertama siwak. Sebelum berwudu sunnah bersiwak. Yang namanya siwak itu membersihkan rongga mulut dengan apapun yang bisa membersihkan. Tidak harus menggunakan kayu arak atau kayu siwak yang dari Arab itu, yang atau bahasa Arab itu kayu arak. Tidak mesti menggunakan kayu arak, tetapi segala sesuatu yang bisa membersihkan gigi, mulut, itu disebut bersiwak. Walaupun dengan secarik kain misalkan, atau dengan tepung batu bata, atau dengan sikat gigi, pasta gigi yang sekarang di era modern kita pergunakan. Jadi kalau kita meniatkan kita sedang bersiwak, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menggunakan sikat gigi dan odol, juga sudah mendapatkan pahala, termasuk bersiwak. Yang penting niatnya. Maka perlu kita kapanpun bersikat gigi, niatkan bahwa kita sedang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu bersiwak. Maka selain gigi kita, mulut kita akan bersih sehat, juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk sunat wudu adalah bersiwak sebelumnya. Yang kedua, ghuslul kaffaini ilal ku'aini, membasuh telapak tangan sampai ku, yang namanya ku, mata tangan atau lengan, mata nimah. Jadi kita basuh sebelum wudu itu, basuh tangan dulu sampai mata pergelangan tangan, sampai al-ku. Kemudian yang ketiga, al-madmadah, berkemumuh. Itu juga sunnah. Kemudian wal istinsyaku, dan istinsyak, membersihkan rongga hidung. Tama ai di dalam irung sudut, itu istinsyak. Itu sunnah hukumnya. Kemudian wal jam'u bainahuma, menggabungkan antara keduanya, artinya
kita mengambil satu air dengan tangan, kemudian itu setengah dipakai untuk berkumur, setengah dipakai untuk membersihkan rongga hidung, itu sunnah tersendiri. Jadi melaksanakan 3 sunnah sekaligus hanya dengan mengambil satu air, sunnah berkumur, sunnah memasukkan air ke dalam hidung, dan sunnah menggunakan atau menggabungkan kedua hal tersebut dengan satu perbuatan. Jadi satu perbuatan ada 3 pahala sunnah yang kita dapatkan selain berkumur, membersihkan hidung, dan mengumpulkan antara berkumur dan membersihkan hidung. Nah, ini sunnah yang dilakukan sebelum membasuh muka. Jadi sunnah dalam wudhu dibagi menjadi 2. Ada sunnah yang dilakukan sebelum berniat wudhu, ada sunnah-sunnah yang terjadi setelah berniat wudhu. Kita berniat wudhu ketika membasuh muka, dan ada sunnah-sunnah wudhu yang dilakukan sebelum kita berniat wudhu, seperti tadi itu bersiwak, membasuh telapak tangan, berkumur, dan membersihkan rongga hidung. Kata ulama, untuk sunnah-sunnah wudhu yang dilakukan sebelum berniat wudhu, sebelum membasuh muka, maka membutuhkan niat tersendiri untuk mendapatkan pahala. Sedangkan untuk sunnah-sunnah yang terjadi setelah berniat wudhu, setelah membasuh muka, maka niat sunnahnya tidak perlu, sudah masuk ke dalam niat wudhu. Jadi walaupun tidak berniat, seperti misalkan membasuh telinga, walaupun tidak berniat itu melakukan sunnah wudhu, sudah mendapatkan pahala sunnah wudhu karena sudah masuk ke dalam niat wudhu. Akan tetapi sunnah-sunnah yang ada sebelum berniat wudhu, seperti bersiwak, menggosok gigi, membasuh telapak tangan, berkumur, kemudian memasukkan air, membersihkan hidung, itu sunnah-sunnah itu terjadi sebelum kita berniat wudhu. Maka untuk mendapatkan, untuk kesahan dia menjadi sunnah, dia butuh niat. Jadi ketika kita basuh tangan, dalam hati kita niatkan bahwa kita sedang basuh tangan, sedang melakukan sunnah wudhu. Ketika kita berkumur, sedang melakukan sunnah wudhu. Ketika sikat gigi atau bersiwak, kita sedang melakukan sunnah wudhu. Baru dikatakan mendapat pahala dalam sunnah wudhu. Tetapi jika tidak ada niatnya, maka tidak termasuk. Itu bedanya antara ada sunnah. Jadi sunnah wudhu itu dibagi 2. Ada sunnah yang terjadi sebelum membasuh muka, sebelum niat wudhu, dan ada sunnah-sunnah yang terjadi setelah berniat wudhu. Bedanya apa? Sunnah yang terjadi setelah niat wudhu tidak butuh niat sunnah, langsung dikerjakan sudah mendapatkan pahala sunnah, seperti mengusap seluruh kepala, membasuh telinga, karena sudah basuh di bawah niat wudhu. Sedangkan sunnah-sunnah yang terjadi sebelum berniat wudhu, sebelum basuh kepala, sebelum membasuh muka, seperti tadi bersiwak, membasuh telapak tangan, berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan rongga hidung, itu untuk dikatakan sah dia sebagai sunnah wudhu, yahtaju ila niyah, harus diniatkan, yaitu kita niat sedang melakukan sunnah wudhu. Wat taslisu, kemudian sunnah-sunnah wudhu yang kelima, at-taslis, menigakalikan. Ketika membasuh muka 3 kali, ketika membasuh telapak tangan 3 kali, mengusap rambut 3 kali, itu sunnah. Yang wajib adalah yang 1 kali. 2 dan 3 sunnah, akan tapi 3 lebih disunahkan daripada 2. Mengapa? Karena witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil, maka sunnah yang 1 wajib, 2 sunnah, 3 lebih disunahkan lagi. Kemudian yang keenam, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala.
Yang rukun adalah mengusap sebagian sedikit daripada kepala. Dalam mazhab Syafi'i hanya satu helai rambut yang penting ada dalam batas kepala itu sudah sah. Akan tapi sunnah untuk mengusap seluruh kepala khurujan minal khilaf, supaya kita keluar dari khilaf, karena sebagaimana mazhab yang lain seperti mazhab Maliki itu mewajibkan harus mengusap seluruh kepala. Jadi kalau hanya sebagian kepala Imam Syafi'i berkata sah, akan tapi Imam Maliki mengatakan tidak sah untuknya. Karena itu kita untuk khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, sunnah untuk mengusap semua kepala. Kemudian yang berikutnya mashul uzunaini, mengusap bukan membasuh, mengusap kedua telinga. Jadi telinga diusap, artinya mengusap hanya dibasuh tangan, ada air sisa, itu yang kita pakai. Telunjuk di ibu jari di luar, telunjuk di dalam, ibu jari di luar telinga dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan semua baru diinikan. Sehingga membasuh telinga itu atau mengusap telinga dalam wudu yang paling banyak 12 kali. 12 kali mungkin karena banyak dosa yang masuk lewat telinga sehingga butuh 12 kali dibasuh, yaitu ketika kita mengusap wajah ikut dibasuh juga telinga 3 kali. Ketika kita mengusap rambut ikut juga dibasuh telinga 3 kali 6. Kemudian setelah mengusap rambut 3 kali kita usap telinga 3 kali dengan cara tadi telunjuk di dalam lubang telinga, ibu jari di luarnya, seret 3 kali, kemudian 3 kali. Jadi 12 kali. 12 kali dibasuh dan diusap telinga ketika wudu. Kemudian yang ke-8 wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyelangi jari-jari tangan. Jadi ketika kita membasuh tangan, maka jari tangannya diselang-selangi. Demikian juga dengan ketika membasuh kaki, jari-jari kakinya, sela-sela kaki, jari-jari kaki diperhatikan diselang-selangi dengan telunjuk, dengan kelingking atau dengan jari yang lain untuk memastikan air itu sampai ke sela-selanya. Dan itu kalau sudah sampai baru sunnah. Dan kalau tanpa diselang-selangi air tidak akan sampai ke sela-sela jari, tetapi harus diselang-selangi, maka wajib diselang-selangi. Jadi ketika dikatakan sunnah menyelang-selangi jari itu apabila sudah yakin tanpa diselang-selangi air akan tetap sampai, maka sunnah hukumnya dibasuh selang-selangi. Tetapi jika tanpa diselang-selangi seperti ini, misalkan air tidak akan bisa sampai ke sela-sela jari-jari kita, maka itu menjadi wajib. Sama seperti menggunakan cincin. Orang yang menggunakan cincin ketika wudu, jika dia yakin tanpa dia menggerak-gerakkan cincinnya air akan bisa masuk ke bawah cincin, yakin dia walaupun tidak karena longgar dia akan sampai air, maka sunnah hukumnya menggerak-gerakkan cincinnya. Akan tetapi jika dia yakin tanpa digerak-gerakkan cincinnya air tidak akan masuk ke bawah cincin, maka wajib ketika wudhu dia menggerak-gerakkan cincinnya. Jadi sunnahnya itu adalah ketika yakin bahwa air akan sampai tanpa melakukan selang-selangan itu, tanpa menyelang-nyelangi air akan sampai, dan sunnah menyelang-nyelanginya untuk takutnya, untuk lebih menguatkan sampainya air ke sela-sela jari tangan maupun jari kaki. Kemudian sunnah yang ke-9 wal mualatu. Mualat artinya berterus-terusan. Sebelum kering muka sudah membasuh tangan. Sebelum kering tangan sudah mengusap rambut. Sebelum kering rambut sudah mengusap telinga. Sebelum kering telinga sudah mengusap kaki. Itu mualat.
itu hukumnya sunnah. Artinya kalaupun tidak mualat, hukumnya sah. Misalkan mengusap wajah di Ibrahim, habis air, sudah dia cuci muka, sudah membasuh muka, habis air, atau walaupun tidak ada habis air, dia berniat cuci muka, kemudian sampai di pengadang, baru dia basuh tangan, hanya saja, kemudian sampai di peraya baru dia basuh usap kepala, maka sah hukumnya, walaupun tidak berterus-terusan. Sama halnya dengan mandi wajib, misalkan karena malu kalau basah rambutnya kelihatan di pagi hari, kemudian di malam hari pengantin baru yang misalkan dia nginep di rumah mertuanya, malu dilihat mungkin, kemudian di malam hari dia hanya membasahkan dengan berniat mengangkat hadas besar, membasahkan rambutnya, kemudian pagi hari setelah dia kering, pagi hari dia membasuh sisa tubuhnya yang lain, maka hukum mandinya sah walaupun tidak mendapatkan sunnah mualat. Kemudian sunnah yang ke-10 at-tayamun. At-tayamun artinya mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada anggota tubuh yang kiri. Ketika membasuh tangan, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Ketika membasuh kaki, kaki kanan dulu baru membasuh kaki kiri. Itu sunnah. Kalau dibalik maka sah tetap wudunya, cuman tidak mendapat sunnah at-tayamun. Yang ke-11 italatul gurrah. Italatul gurrah, memanjangkan gurrah. Gurrah itu kalau bahasa kita namanya sonteng. Artinya kalau kita membasuh muka, pas di batas muka, lebih sedikit dari batas muka itu wajib. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna membasuh wajah kecuali dengan melebihkan sedikit, maka melebihkan sedikit itu menjadi wajib juga dibasuh. Nah, lebih dari melebihkan sedikit itu hukumnya sunnah, itu namanya italatul gurrah. Wat tahjil, memanjangkan tahjil, membasuh tangan sampai siku itu wajib. Lebih dari siku sedikit itu juga wajib, karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna kita membasuh tangan kalau tidak dilebihkan sedikit dari batas sikunya, maka itu menjadi wajib. Nah, lebih dari batas wajib itu sampai ke pundak, itu namanya memanjangkan tahjil, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-13 watarkul isti'anati, meninggalkan minta bantuan. Artinya sunnah kita tidak perlu minta bantuan ketika wudhu. Misalkan kita wudhu, ambilkan canting kemudian diguyurkan, kita wudhu, itu sunnah tidak minta bantuan. Sunnah, mengapa? Karena kalau kita diambilkan air kemudian dikucurkan, kita seperti kita ada kelihatan seperti orang yang takabur, sombong, padahal kita akan ibadah mau merendahkan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu 13 sebagian sunnah yang disebutkan dalam Syarah Safiatur Najah, kitab Nailur Raja. Banyak lagi yang lain seperti misalkan menyelang-nyelangi jenggot yang tebal. Tidak dibahas ini tapi ada di kitab-kitab yang lebih panjang. Jenggot yang lebat maka sunnah diselang-selangi. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan muzakarah kita mengenai sunnah wudhu. Yang penting adalah sunnah wudhu yang banyak tadi itu dibagi menjadi dua. Sunnah yang ada sebelum membasuh muka, sebelum berniat wudhu, itu membutuhkan niat untuk mendapatkan pahala sunnah, untuk sahnya dia menjadi sunnah wudhu. Jadi ketika kita basuh tangan, itu kita niatkan membasuh tangan sebagai sunnah wudhu. Ketika kita berkumur, kita niatkan sebagai berkumur sedang melakukan sunnah wudhu. Ketika membersihkan rongga hidung pun kita berniat melaksanakan itu sebagai sunnah wudhu. Sedangkan sunnah-sunnah yang ada setelah kita membasuh muka, setelah berniat wudhu, maka tidak membutuhkan niat sunnah karena sudah masuk ke bawah niat wudhu tersebut. Mungkin ini yang dapat
saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf juga di minggu yang kemarin, baik hari Senin maupun hari Kamis, kita tidak melakukan muzakarah karena satu dan lain hal. Akan tapi insyaallah ke depan kita akan istiqomah jika tidak ada halangan, dan tentu saja jika ada kuota kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.